Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada anak-anakku sekalian, calon siswa SMK Negeri 2 Purwokerto, jurusan konstruksi gedung sanitasi dan perawatan serta desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Saya perkenalkan, saya orang yang dituakan di jurusan, nama Kuat Riyadi, usia 58, 2 tahun lagi insya Allah pensiun. Alamat di Pabuaran RT 3 RW 2, Kecamatannya Purwokerto Utara, sebelah Bunsut. Istri 1, anak 2. Barangkali anak-anak kalau mau mampir silahkan ke rumah kami di Pabuaran. Saya kira itu kenalan awal dari kami. Saya sedikit akan memberi penjelasan tentang konstruksi bangunan. Anda dari sekian anak yang masuk ke SMK Negeri 2 Purwokerto, Anda mestinya harus bersyukur diterima di sekolah negeri, karena tidak semuanya bisa diterima di sekolah negeri. Insya Allah SMK Negeri 2 punya integritas, insya Allah gratis. Jadi mohon semangat kepada anak-anakku sekalian, calon siswa SMK Negeri 2 Purwokerto. Mengenal sedikit tentang jurusan. Jurusan itu atau pilihan Anda di jurusan bangunan, rumpunnya itu rumpun bangunan. Hanya sekarang dibagi-bagi karena tidak semuanya bangunan itu bisa mengakomodir keilmuannya. Jadi dibagi-bagi per spesialis. Anda di sini langsung saja yang pertama di konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, bagian dari bangunan. Karena yang namanya bangunan itu kan banyaknya luar biasa, dan Anda nggak usah takut setelah tamat bingung cari apa, nggak usah bingung, semangat dulu saja ya. Bangunan sekarang itu sangat cepat perkembangannya. Bangunan gedung, bangunan jalan, jembatan, bangunan air yang dibendung, sungai-sungai dibending itu banyak, nggak usah bingung. Jadi saya kira Anda tepat sudah masuk di jurusan bangunan. Yang kedua di desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Itu dulu jurusan gambar bangunan, desain. Kata-kata desain kan merencana, merancang begitu. Definisinya kurang lebih ya merancang sebuah bangunan apa saja. Ya, itu ciri pokoknya itu. Yang pertama tadi saya sampaikan pada anak-anakku sekalian, konstruksi gedung. Konstruksi itu artinya apa? Kamu buka aja di internet, konstruksi itu dulu waktu saya sekolah artinya ya susunan gitu ya. Karena bangunan gedung itu banyak susunannya, dari bawah sampai atas. Kita membuat bangunan itu dari bawah, tapi kita merencana dari atas, tidak mungkin dari bawah. Jadi mohon anak-anakku sekalian, di keilmuan kan mesti seperti itu, kita merencana dari atas. Konstruksi gedung, sanitasi ya, sekarang istilah sanitasi, sanitair atau
gampangannya itu instalasi air bersih, air kotor gitu ya. Padahal yang namanya bangunan sekarang wajib harus ada instalasi air bersih, air kotor. Rumah tinggal saja wajib harus ada kriteria rumah sehat. Ya. Apalagi kalau Anda nanti bekerja atau punya pekerjaan di rumah sakit, instalasinya apa saja di situ? Yang jelas air bersih, air kotor. Air bersih saja ada dua, yang dari sumur, yang dari pam. Air kotor di rumah sakit lebih spesifik lagi, yang dari kamar mandi, karena orang sakit biasanya kan banyak mengandung kotoran yang mengandung bakteri. Itu juga perlu kriteriakan. Itu limbah yang cair, belum limbah padat. Limbah padat itu contoh orang habis operasi, buang limbahnya ditaruh di jalan, misalkan dipotong tangannya digeletaknya di jalan, kan bahaya. Itu salah satunya. Itu juga perlu dibuat pembuangan limbah yang benar atau diinstalasi. Dari pembuangan limbahnya sudah beberapa instalasi. Dari kamar mandi, kadang-kadang orang sakit ke kamar mandi kan juga kadang-kadang tidak steril, tidak seperti orang sehat gitu ya. Saya beri contoh yang gampang. Orang tua Anda sakit, mau nggak Anda merawat dengan ikhlas seperti perawat? Nah, kadang-kadang nggak mau, apalagi orang yang punya, kadang-kadang istilahnya yang nggak mau. Itu kan juga perlu adanya perawatan khusus di rumah sakit. Instalasi air bersih, air kotor, belum listrik, telkom, gas, instalasi lain-lain yang sangat menunjang di rumah sakit. Ya, listrik saja kalau padam bahaya. Apalagi kalau di rumah sakit itu operasi, habis operasi listriknya padam, orangnya ditinggal, kan bahaya. Nah, itu salah satunya. Ya, ini instalasi di rumah sakit. Gedung dan perawatan. Nah, sekarang muncul lagi istilah perawatan. Ilmu perawatan gedung itu baru-baru ini sudah mulai. Kalau di perguruan tinggi sudah ada pelajaran perawatan gedung. Ada jurusannya malah sudah ya. Jadi mohon anak-anak sekalian kalau nanti mau belajar yang lebih tinggi, ada namanya forensic engineering di sana. Itu khusus untuk perawatan gedung. Karena gedung itu kalau tidak dirawat juga berbahaya. Kalau kamu lihat di YouTube atau di internet, gedung selama sekian tahun tidak dirawat ambruk. Ya, kalau yang di situ penghuninya tidak meninggal tidak apa-apa, masa kerubuhan gedung nggak meninggal? Ya rata-rata kan karena beban berat pasti duka itu ya. Nah, yang kedua itu salah satu ciri khas dari konstruksi gedung sanitasi dan rawat. Yang ketiga DPIB, desain, pemodelan dan informasi bangunan. Namanya juga desain. Kita merancang, membuat gambar. Maunya apa? Yang mau punya pekerjaan atau istilahnya owner atau prinsipal. Itu biasanya kalau rumah tinggal sederhana lah, mintanya 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 2 kamar mandi. Itu kan mudah kan? Standar ukuran sudah ada. Saya punya tanah sekian, mintakan 2 tempat tinggal, gampang. Tapi kalau kamu sudah membuat desain, dituntut zaman sekarang nilai estetikanya harus dituntut, kan sudah mulai agak berat. Jadi di situ berperan jurusan desain pemodelan. Nanti di perguruan tinggi sudah masuk di jurusan arsitek namanya. Gonduit itu sebenarnya kalau sudah jurusan arsitek ya. Tapi ya memang susah ya. Tapi ya susah bukan berarti Anda tidak bisa. Insya Allah
Kalau Anda punya kemauan, insya Allah bisa. Semuanya buatan manusia. Semangat harus bisa. Ya, saya kira itu saja. Jangan patah semangat, karena situasi memang masih seperti ini, mohon dimaklumi. Karena sekalian, doa saja supaya cepat selesai. Insya Allah kalau kita punya niat ya, masalah COVID-19 ini cepat selesai. Kamu berdoa bareng-bareng saja ya. Kalau menurut keilmuan sih, konon kabarnya kalau obatnya belum ketemu ya si angel selesai gitu. Kalau obatnya sudah ketemu seperti bodrek dijual bebas, itu sudah kepenak. Kena makan bodrek mari, kena makan bodrek mari, itu seperti itu. Itu juga wacana-wacana yang belum begitu. Yang namanya wacana kan baru kira-kira lah ya. Saya kira itu. Semangat saja kepada anak-anakku sekalian jurusan KKSP dan DPIB. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.